Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya, tetap semangat ya. Kuliah terus ya, baik Zoom, baik onsite dan online ya. Oke, ini sudah ada 36 ya. 36 orang ya. Jadi sudah bagus ya, sudah on cam semua ya. Sebelum kita memulai mata kuliah hukum bisnis ya, nanti ya ketua kelas coba absensi ya. Siapa yang izin, siapa yang tidak izin ya, masuk. Jadi biar tahu kita semua ya. Jadi kita tetap mengikuti setiap aturan yang ada di kelas ya. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, ya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketua kelas A3 Hukum Bisnis, Manajemen A3, coba tolong di absen dulu ya, sambil nanti saya persiapkan untuk slide-nya ya, untuk kita mata kuliah kita, ya ini adalah mengenai perlindungan hak konsumen ya. Silakan ketua kelasnya. Kalau sudah tadi teman-temannya semua melaporkan atau sudah dengan ketua kelas sudah di absen, baik, kita akan lanjutkan ya. Saya akan share mengenai ini ya, hukum dan perlindungan ya. Ya, ini tadi sudah dipresentasikan ya. Baik dari ini kita akan evaluasi dan kita akan melihat bahwa ternyata ya di dalam hukum bisnis itu juga berlaku yang namanya adalah perlindungan konsumen ya. Jadi perlindungan konsumen itu adalah serangkaian upaya kebijakan, undang-undang dan juga praktik yang bertujuan untuk melindungi ya kepentingan daripada hak dan kesejahteraan konsumen di dalam melakukan transaksi jual beli ya, baik barang dan jasa. Jadi kita lihat bahwa di dalam perusahaan pun untuk di dalam usaha itu di sini sudah dibuatkan undang-undangnya ya, kebijakannya untuk melindungi kepentingan konsumen. Sehingga ketika kita tahu bahwa ya ini banyak berkaitan dengan yang namanya bagaimana praktek atau jualan atau usaha yang tidak etis ya, di mana ada penipuan ya, baik informasi yang tidak sesuai ya. Contohnya misalnya expired ya. Expired itu kita tahu ya, bahwa ketika itu tidak betul-betul dijelaskan kepada konsumen dan tidak jelas, itu perlindungan konsumen itu akan mengupayakan ya, undang-undangnya sudah ada itu. Maka perusahaan itu akan kena penalti ya. Ya Jaki, silakan angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Salah tekan. Oh, enggak ada atau salah pencet atau gimana? Ya, saya lanjut ya. Jadi ketika produk itu juga ya berkualitas rendah ya, maka hak konsumen itu akan menjadi yang namanya dampaknya ke konsumen. Sehingga konsumen perlu mendapatkan yang namanya kompensasi dan juga kerugian ketika terjadi masalah itu. Coba saya tanya dulu kepada kalian semua ya. Di sini kalian ketika kalian beli barang kalau misalnya nggak sesuai itu gimana perasaan kalian? Ada yang bisa jawab? Lalu apa tindakan kalian?
Ada yang bisa bantu jawab? Tindakannya apa? Ketika misalnya itu sudah ada kalian beli, contohnya beli dari online atau beli dari produk mana gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, silakan ketua kelas atau teman ada anak-anak yang ini. Izin Pak, Ya, silakan. kalau misalnya kita ada pesan barang, barangnya itu nggak sesuai, kita bisa nyampaikan keluhan kita kepada penjual, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau misalnya kepada perusahaan yang besar gimana? Misalnya contohnya kayak perusahaan susu, atau contoh misalnya kan produk-produk Nestle, atau yang sudah mau expired gitu ya. Tapi biasanya memang itu akan sangat dijaga ya oleh suatu perusahaan itu ya. Karena ketika mereka ingin sudah mengeluarkan satu produk, maka mereka nggak main-main ya. Tentu sudah di-screening semua, baik lewat quality control-nya itu, jadi lewat barang itu sudah bagus, sudah selesai gitu ya. Oke, jadi ada lagi yang mau menjawab? Bagaimana selain itu mengadu kepada penjual, ada lagi mungkin? Dan ternyata hak konsumen itu bisa juga dapat kompensasi ya. Artinya diganti ya, dan juga dikasih namanya reward ya. Bahwa ketika kita sudah menemukan, sebetulnya bukan menemukan ya, artinya pas kebetulan saja gitu ya, kita bisa mendapatkan suatu barang yang contohnya expirednya sudah mau habis atau apa gitu yang sudah lewat. Baik juga kayak obat ya. Obat juga begitu, ya. Makanya ketika kita lihat perusahaan-perusahaan obat itu begitu dia expired, maka setiap tahun Balai POM itu selalu keliling. Keliling di setiap apotik-apotik untuk mengadakan namanya bukan razia ya, supaya jangan sampai nih konsumen atau masyarakat itu jadi salah ya. Tadinya mereka makan obat buat sembuh, tiba-tiba ya mungkin kita nggak tahu juga ya, mungkin ada oknum juga atau gimana gitu, sehingga kita tahu bahwa obat-obat ini juga kalau misalnya tidak betul-betul diawasi oleh bidang Balai POM obat gitu ya, maka nanti itu akan menjadi semena-mena ya, artinya ya ada juga, tetapi tidak semua ya gitu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini di pasal 8 ini Di pasal 8 ini tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah 5 asas yang relevan ya. 5 asas ini adalah asas manfaat. Di sini sudah bagus ya. Undang-undang itu sudah membuat di pasal 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu ada 5 asas yang harus disepakati ya. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan juga ada asas kepastian hukumnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika asas itu sangat penting ya, 5 manfaat ini sangat penting nih. Kelima asas ini sangat penting ya, terutama juga untuk kedua belah pihak ya, baik itu perusahaan, baik itu juga yang namanya konsumen. Sehingga inilah yang akan menjadi pemerintah ini punya punya peranan untuk bagaimana bisa mengawasi dan juga bisa melindungi masyarakat ya. Oke, jadi kalau kita lihat sejarah perlindungan konsumen itu mulai dari penelitian, pengujian, dan menerima pengaduan, dan juga bagaimana ketika ada namanya yang komplain, yang ini, jadi sehingga ada sehingga terjadilah rancangan undang-undang ya. Waktu itu kita lihat bahwa di 19 Mei ini udah banyak ya. Artinya ini ada namanya Yayasan YLKI ya, yang mendorong bagaimana semua organisasi itu bisa hampir sama ya di 38 provinsi. Sehingga waktu itu mereka ini mewakili dan dibuatlah namanya undang-undang, yaitu bagaimana perlindungan konsumen. Sehingga sampai sekarang ya, sampai kita nih ya, sampai tahun 2000 ini, bayangkan
Dari mulai 1973 sampai sekarang ya, sudah 40 lebih tahun ya, 46 9 tahun ya. Ini apa namanya? Sudah apa namanya? Sudah masih terus ya berjalan ya. Dan kita menikmati ya. Bayangkan, kita menikmati nih ya di tahun 2000 ini ya, di masa milenial ini kita menikmati ya, baik dengan penyediaan barang dan juga jasa. Ternyata jasa juga ada loh ya, perlindungan hukum konsumennya ya. Jadi makanya kita senang ya tinggal di Indonesia ini ya. Karena kita percaya bahwa di Indonesia ini kita apa namanya? Melihat bahwa ada satu kepastian hukum atau undang-undang yang sudah dibuat untuk bagaimana apa namanya? Undang-undang itu bisa untuk yang namanya melindungi konsumen ya. Sehingga konsumen dimanapun konsumen itu bisa apa namanya melihat bahwa ternyata ada peran pemerintah di sini. Untuk peran pemerintah itu melindungi konsumen ya. Konsumen itu termasuk masyarakat ya. Next ya. Jadi tujuan hukumnya itu dibuat perlindungan konsumen adalah yang pertama itu bagaimana konsumen masyarakat. Bayangkan, kita ini ada 270 juta jiwa ya. 270 juta jiwa itu nggak mungkin pemerintah semua bisa mengawasi itu. Makanya dibuatkan undang-undang ini mengenai tentang perlindungan konsumen. Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian. Jadi masyarakat itu bisa melindungi dirinya sendiri. Contoh misalnya kayak tadi, kayak expired, kayak bagaimana itu ya makanan yang sudah dari tidak layak dikonsumsi atau obat ya, lalu minuman-minuman ya. Nah, kita percaya bahwa ketika konsumen sudah kesadarannya meningkat, kemampuannya, kemandirian konsumennya dalam melindungi diri, maka kita tahu, nah enaknya tuh masa pemerintah jadi kerjanya lebih enak, lebih enteng. Jadi ketika sudah mulai berjalan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Nah, itu kita tahu tuh bahwa masyarakat itu sudah dilindungi ya. Lalu yang kedua, mengangkat ya hak dan martabat konsumen. Ini konsumen juga bisa kita ganti dengan masyarakat ya. Nah, dengan bagaimana cara menghindarkan ya pemakaian magang yang negatif ya atau jasa. Lalu bagaimana juga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan bagaimana mereka punya hak-hak sebagai konsumen ya. Lalu menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum ya, keterbukaan informasi serta mendapatkan informasi. Jadi bayangkan 270 juta jiwa yang ada di Indonesia itu bagaimana bisa ya. Nah, makanya dibuatkan YLKI itu, dibuatkan perlindungan hukum, dibuatkan semua konsumen ini sehingga konsumen ataupun masyarakat itu tidak perlu lagi takut ya. Artinya sudah ada dasar. Makanya di negara ini ada undang-undang ya, ada undang-undang yang mana bisa menjadi pegangan untuk setiap konsumen atau setiap masyarakat. Sehingga ya selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, lalu juga meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang itu. Jadi kalau barang itu dan diproduksi tetapi itu mengecewakan konsumen, maka itu akan dievaluasi ya, dievaluasi oleh perusahaan. Bahkan kalau nanti masuk itu ke undang-undang, masuk ke pengadilan dan masuk juga ke lainnya, maka nanti ujung-ujungnya itu izin usahanya bisa dicabut ya. Baik. Nah, pengaturan perlindungan konsumen ini juga ya terdapat tadi di Undang-Undang 8 ya. Jadi semuanya itu sudah diatur ya. Jadi ternyata di dalam undang-undang itu sudah diatur yang namanya pengaturan perlindungan konsumen. Sehingga konsumen itu ada asas dan tujuan perlindungan konsumen, lalu ada hak dan kewajiban konsumen, lalu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang sangat betul-betul
itu membiarkan masyarakat atau konsumen jadi kena berdampak negatif ya. Lalu ada juga ketentuan yang dibuat dalam klausula bakunya ya. Jadi sudah ada ketetapan-ketetapannya. Jadi tidak ada lagi kalian sebagai masyarakat, sebagai konsumen dan saya juga termasuk ya. Kadang juga saya kadang-kadang kebutuhan rumah tangga sebelum membeli sesuatu kita lihat expirednya, kita lihat bahan bakunya, kita lihat apakah ini mengandung apa ya. Terutama itu makanan-makanan yang di freezer itu kan, apakah ini dia expirednya, apakah pakai box, apakah pakai apa gitu ya. Tentu kita juga punya hak untuk kita bertanya kepada si penjual ataupun kepada produk yang mau kita beli ya. Next. Nah, ini juga tanggung jawabnya ada. Jadi ketika dibuat pengaturan itu maka ada tanggung jawab ya bagi pelaku usaha. Jadi nanti ya ada pembinaannya juga, ada badan perlindungan konsumen, ada lembaga perlindungannya juga ya. Sehingga nanti ketika sengketa, ketika sedang ini semuanya itu maka ada penyelesaiannya. Nah, tentunya nanti ada wadah yang menyelesaikan sengketa konsumen ya. Baik juga ada penyelidikan nanti tindak pidananya ya, lalu juga ada sanksi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau mereka tidak bisa dibina maka ditutup ya. Artinya izinnya ditutup, diinikan ya. Gitu. Next. Ya, ini adalah contoh-contoh pasal ya yang sudah mengatur tentang beberapa perlindungan terkait iklan. Jadi iklan ini juga termasuk juga ya beberapa yang diatur oleh pemerintah dalam undang-undang sehingga ini juga kaitannya dengan perlindungan konsumen ya. Nah ini dia. Kalau kita mengkaitkan perlindungan konsumen terkait dengan e-commerce ya, ternyata sistem keamanan di internet itu seperti contoh misalnya kita tuh juga banyak ya membeli dengan barang di online. Semalam itu saya 2 minggu yang lalu saya beli casing, itu saya lihat iklannya di Facebook. Kebetulan saya lagi buka Facebook itu, iklannya casing handphone saya Samsung A73, itu full case semuanya kan. Ternyata begitu saya udah transfer, saya bayar ada semua, begitu yang datang nggak full case. Jadi untung saya simpan nomor handphonenya, saya videokan sebelum membuka, saya lihat, saya foto. Untung yang punya usaha ini yang saya simpan nomor handphonenya, saya WA-kan ya baik-baik. Iya Pak, disimpan aja Pak. Yang udah lama. Saya tanya apakah mau dikembalikan atau gimana yang lama ini Bu? Saya bilang gitu. Oh ya simpan aja Pak, nanti yang ini kita kirim lagi yang baru punya gitu. Nah, makanya nanti ketika kaitannya dengan e-commerce ini ya, kita penting namanya ada information security ya. Yang mana ketika kita dalam membeli online itu hati-hati ya, kita pastikan ya nomor kontaknya, ya belinya di mana atau gimana gitu ya. Kadang-kadang aduh, kalau kita ketipu ya kan, aduh itu kan kayaknya kita nih nggak dapat perlindungan ya gitu. Jadi kalau kita lihat di era internet ini, semua kebutuhan dan keinginan itu yang kita mau itu cepat, mudah dan aman. Tetapi kita percaya bahwa pemerintah juga ikut juga nantinya sama-sama memiliki apa namanya 4 macam sistem informasi yang sangat mendasar untuk diketahui oleh masyarakat atau konsumen. Ya, konfidensial itu artinya itu adalah kerahasiaan. Jadi setiap orang yang membeli itu ada rahasia, dia nggak usah dibuka kemana, buka siapa mau beli apa itu, makanya dibungkus dengan rapi, alamatnya pun ini ya, dan juga tidak ada yang tahu ya. Artinya si Anu mesti beli ini atau ini diekspos oleh yang menjual atau gimana. Itu dia. Jadi sistem keamanannya sangat penting ya. Lalu availability itu adalah bagaimana barang itu nyata, ada gitu ya. Jadi barang itu tidak hanya misalnya dibeli totonya jong gitu ya. Lalu integrity. Nah, itu diyakinkan kepada semua pelaku usaha yang melakukan pakai e-commerce itu, ya jual beli itu online, mereka mesti punya integrity ya. Nah, lalu mereka juga akan mendapatkan legitimasi use ya, artinya ada juga kepastian hukum juga ya. Next. Nah, baik juga dengan pembayaran ya. Nah, ini sebagai bentuk perlindungan konsumen.
Kalau kita bayarnya pakai COD, kita pakai kartu kredit, lalu kita juga dengan apa namanya digital cash ya. Nah, kalian mungkin kadang-kadang suka bayar kan ke Indomaret ya, kadang-kadang ke kantor pos, bisa juga gitu ya. Jadi di sini mungkin kalian sudah banyak pengalaman ya. Sama-sama kita semua belajar, artinya memang di era milenial ini, di zaman 2000 ini, kita nih mulai beda ya. Artinya uang itu udah nggak kita pegang lagi ya. Untuk melakukan transaksi, melakukan kegiatan melalui e-commerce itu tidak lagi memegang uang cash ya. Karena memang barangnya itu dikirim ya gitu kan. Apalagi pakai kartu kredit, elektronik check, dan juga digital cash. Ya. Jadi kalau kita lihat ternyata di dalam transaksi e-commerce itu sudah dilakukan pengaturan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce ya. Jadi artinya gini, ketika si penjual dengan si pembeli setuju, maka itu sudah dibuat yang namanya perjanjian ya. Jadi setelah itu maka nanti bisa kita buat yang namanya media elektronik itu sangat penting ya untuk yang namanya kepastian perlindungan bagi konsumen ya. Oke, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Hari ini kita belajar mengenai perlindungan konsumen ya. Jadi tadi sudah ada pengertiannya, sudah ada semuanya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya tunggu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jadi mungkin kalian sudah pada tadi mengerti semua ya, bahwa sangat penting kita memahami yang namanya perlindungan konsumen ini ya. Sama ya, Bapak juga, kalian juga ya, kita ini sama-sama punya hak ya. Jadi, oleh sebab itu, ya mungkin, coba ya saya tunggu sebentar lagi, apa ada yang mau bertanya mengenai tadi hak konsumen, hak perlindungan konsumen di mata kuliah kita ya, hukum bisnis. Sebelum kita akhiri mata kuliah ini. Tidak, Pak. Oke, jadi mungkin kalian nanti mau ada kuliah lagi yang lain ya. Jadi baik, ini selamat siang ya. Jadi terima kasih kita sudah mengakhiri mata kuliah ini. Jadi minggu depan kita akan lagi masuk ke apa namanya mata kuliah hukum bisnis di apa konten yang berbeda ya. Jadi nanti tolong ketua kelas nanti di absensi ya, dicek kalau nanti pakai Zoom, nanti di WA-kan ke saya supaya nanti bisa kita sama-sama tahu siapa yang izin, siapa yang nggak izin ya. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih. Kita akan tutup perkuliahan kita hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima Sore, kasih. Pak. Makasih. Pak, terima kasih.